Hai teman-teman, kembali lagi ke channelku. Wow, ada-ada saja pekerjaan yang ada di dunia ini. Pernahkah kalian mendengar ahli kentut profesional dan ahli pencium bau? Nah, kalau belum pernah, silakan simak video ini sampai habis. Ahli kentut profesional. Ahli kentut profesional atau yang lebih dikenal dengan flatulis adalah profesi sejenis penghibur atau komedi yang menggunakan kentut untuk menciptakan berbagai suara kreatif atau musik untuk hiburan. Sejarah ahli kentut dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan. Para pemain ini dapat dengan bebas mengontrol poros anus untuk menghasilkan suara, ritme dan frekuensi dengan kentut. Mr. Methane, ahli kentut profesional. Di zaman sekarang, satu-satunya ahli kentut yang terkenal adalah Paul Oldfield atau dikenal juga dengan sebutan Mr. Methane. Pria asal Inggris ini menemukan bakat menjadi seorang flatulis sejak ia masih remaja. Ia mampu menghirup udara dan mengeluarkan kentut sesuai keinginannya. Mr. Methane berhasil membangun jenjang karirnya sebagai flatulis sejak 1991. Tapi dirinya sempat pensiun pada 2006 dan kembali menjalani karirnya kembali sebagai seorang flatulis di pertengahan 2007. Sejumlah acara telah didatanginya untuk menampilkan bakatnya. Salah satunya adalah ajang pencarian bakat di Inggris, Britain's Got Talent. Sebagai seorang flatulis, Mr. Methane kini memegang rekor sebagai orang yang dapat mengeluarkan kentut terbanyak dalam 1 menit. Awalnya, ia menargetkan hanya dapat mengeluarkan sebanyak 50 kali, tapi dirinya mampu melewati batas tersebut dan mencapai 86 kali. Tapi, Guinness World Record tidak mencatatkan rekor yang dibuat oleh Mr. Methane. Hal ini dikarenakan Guinness tidak ingin diasosiasikan dengan pekerjaan dan bakat seorang Mr. Methane. Selain itu, Mr. Methane juga diketahui menjual kentutnya dalam sebuah toples. Link videonya ada di kolom deskripsi. Ahli pencium bau. Ahli pencium bau adalah sebuah profesi yang menggunakan hidungnya untuk mengidentifikasi berbagai macam bau, misalnya bau telur busuk, jamur, kotoran, dan bahkan bau aneh lainnya. Lalu menilai level bau yang mereka cium, dan memastikan apakah bau yang dicium itu berada dalam standar emisi bau yang ditentukan. Keputusan yang diberikan oleh mereka juga memiliki kekuatan hukum. Kebanyakan bau yang dinilai oleh seorang ahli pencium bau adalah bau limbah pabrik dan kotoran peternakan. Seorang ahli pencium bau akan memberikan penilaian pada bau limbah pabrik dan jika bau yang dicium melebihi standar ketentuan, maka departemen terkait akan memerintahkan untuk menanganinya sesuai hukum. Gaji seorang ahli pencium bau. Gaji tahunan seorang ahli pencium bau adalah sekitar 100 juta. Lumayan tinggi juga kan? Tapi persyaratan perekrutannya juga relatif tinggi. Pertama-tama pelamar harus berusia antara 18 hingga 45 tahun, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak memakai kosmetik, tidak menderita rinitis, serta tidak memiliki penyakit organ penciuman, dan kemudian mereka hanya dapat bekerja setelah pelatihan khusus. Latar belakang lahirnya profesi ahli pencium bau. Di zaman sekarang ini, seiring perkembangan pesat industri dunia, limbah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu pertanian, peternakan, limbah kota, pengolahan lumpur dan pembuangan sampah juga menghasilkan banyak zat berbau busuk yang dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan, manusia ingin memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan sehat. Untuk itu, pemantauan pencemaran bau yang disebabkan oleh pembuangan limbah dan pembuangan sampah telah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena banyaknya jenis zat berbau, alat pendeteksi bau tidak mampu melakukan identifikasi yang efektif, jadi diperlukan penilaian oleh indera penciuman manusia. Selain dua profesi ini, apakah kalian juga mengetahui profesi aneh lainnya? Jika tahu, silakan berikan komentar kalian di bawah. Oke teman-teman, inilah isi video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.